Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letter luck, ya, tidak didapatkan dari tag letter luck. Misalnya begini, ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Lah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran, bab Quran melatih kita berargumentasi. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh, itu punya sifat fatonah, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Corong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat ya loro kabeh dadi kiai itu. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek enak dhewe. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi, itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya beri sekian contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah, karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, tidak usah disakeni, mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah, beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan? Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi innahu kana harison ala qatli sahibih. Dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngendikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngendikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu hurubu samsi, matahari terbenam.
Nabi dengan rileksnya bilang la ahmilan naka alibni naqah. Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja. Terus ngaji lagi, Nabi ngaji lagi sampai dekati Furubu Samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Dipinjemin unta tua, ya unta betul unta tua yang layak ditangani. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata dia. Ya, jadi Nabi guyanya itu kan. Jadi ya, unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat? Gitu. Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Gitu. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks. Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutarakan. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Nah. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat halal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuak. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanyakan? Nabi rileks jawab, inna wuha la astahyi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi tadi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur robbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang Mu'tamadah. Al-Kutubus Sittah Al-Mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai klasmennya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa, ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lana dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya.
Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu di SMS Kiai, Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya gitu. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, enggak dengar tapi enggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi enggak ngerespon karena enggak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal. Nabi memang enggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau enggak dijawab ngomong terus ini orang gitu. Ngomong bedui gitu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya gak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa standar gak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer, almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena enggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbabta, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Makanya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan nggak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan nggak berani tanya. Rasulullah itu afdhalul khalqi, jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat nggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak? Yang bener aja kan enggak? Kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat ukullau nasim bi imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak jelas surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Sampean boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel, mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci ya. Orang sekeren Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina itu mangkel Jawa Jawa. Jajal wani nyetak malaikat Torah gitu. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasyaf itu ngalami satu mukasyafah, melihat Umar ketika ngadepi mungkar nakir. Mungkar nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu ainahu kal kidril ghali, matanya itu kayak apa itu kidron itu apa itu mana itu yang dipakai masak itu kendil itu apa priok yang menganga. Wah senang Sayyidina Ali. Wah malaikat mungkar nakir datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya itu melihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Mangkel kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu lah. Kalau kamu mangkel saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang kok nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sali seneng, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak, Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja kamu gitu. Memangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepi temannya kekasihnya Allah.
Soalnya malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama ndak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin, karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri ya. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid Arya Sofia ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantiniyah. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Uridot aliyah umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil kiamah. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detail. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail, sedetail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Wong dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus. Suaminya tinggal dapat dampratan karena itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi. Artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajah yang itu yang meraktekkan siapa coba? Kiai apa pegawai bank sama pramugari? Kadang Pak On tuh bertutut melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti bertutut. Wong yang pegawai bank aja gampang senyum ahli ibadah kok ini diketuk. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya, Gus, suudzon tuh haram enggak? Yang haram. Saya ini reserse, profesi saya harus suudzon. Hanya kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena, ada apa itu kok? jadi zaman akhir itu suudzon saja profesi. Coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada apa ya? Artinya seudon saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas ngajar itu wah masya Allah karena ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin kan. Lu kenapa kamu nggak ngajari tetangga? Kan nggak jam ngajar. Jadi ini, lah sekarang itu entah ini bukan nyindir. Sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu profesi. Maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak On. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW.
Memang betul, saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang ngimamin sholat, itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya. Berarti per 30 ganti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5, berapa? 200. Jadi dia bangga, kalau di sini nggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja nggak naik, kok imamnya aja nggak naik BMW apalagi muadzinnya. Oh buah nggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia tidak bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sampean sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus ya, oh kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam terus. Mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji ini. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, semua ada aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf, orang nakal, masyhur itu. Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam. Itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah haram. Makanya jadi apa ya, sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal raimu kok Hajjat, semoga bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika apa itu ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Ibnu Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Enggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan tidak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau nggak ditugas ada orang kelab Barno kan tidak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar apa teritorial apa profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo, itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi,
Tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Nah, itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail, sak warna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu ngendikan itu pada orang. Ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng. Namanya Suroko bin Jusum. Ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah, kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim Zahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Sam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Jadi kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Sam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara sih. Suraqah itu ya percaya, tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikane Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu, terus kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraqah yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah, hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya kepelayu coro Jawa, mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan, akhirnya dipakai Suraqah. Lah itu dicerita-cerita itu Suraqah itu disuruh coro mbak-mbak itu suruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena nggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain ini. Wah nggak pas, apa-apa gojlek, dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah, harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraqah bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu. Mahkotanya nanti dipakai Suraqah. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi.
Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar. Sehingga di rumah pun kita ngajar, di mana-mana ngajar. Akhirnya Sayyidina Umar itu saking alimnya ngendikan gini, innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya lital bisa, kamu yang memakai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlikaha, supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah, ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul loh ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki-laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ghulibatir rum fi adnal arti. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumentasi. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, "Wama Rabbul Alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang menuhani langit dan itu Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, "Ya Haman ibni li sarhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Akhirnya Musa bingung, yang sawang sarap repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sadar, loh iya kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Ini kan jadi logika yang aneh. Wah iya, sarap tenan Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa, yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa, karena sebagian punggawanya sudah mukmin, termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh, itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana, menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah, sekarang Jadalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat, tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin cari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya, itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid, satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira-kira kalau cari itu. Itu judulnya sudah Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.
Jadi ini karangan tentang wali dan klasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada klasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah, ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabannya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabannya Nabi Isa itu ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mardo. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro Jawa. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena adab. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama Allah. Gantian digojok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa pokoknya jangan cemberut. Ka'annaka taknatu min rahmatillah. Koyok rahmati Allah terbatas ya. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan nggak ada rahmatnya Allah. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku per satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, nabi satu milih roja terus. Karena hadil ummah ummatun barokah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, roja ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau ini, kayak gaduh-gaduh ini manhaj roja ya. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka dua dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampean. Dipanggil sama Allah di surga. Setelah dipanggil, enak di neraka. Wah Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali Gusti. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kamu disuruh kembali ke neraka tuh semangatnya Masya Allah, lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, oh sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kuwapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok, jenengan suruh bantah. Akhirnya Allah sakit, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah, nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat saya ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau memerintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan, maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak, sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Ngelangkah satu, noleh lagi, tiga, noleh lagi. Pokoknya terus tanya sama Allah, kenapa kamu toleh? Bukannya tak suruh ke neraka? Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga, gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja.
Karena barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolah. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat. Maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga apa? Qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean nggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilitas Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam, yang notabene tidak berkontribusi sama sekali. Itu ada satu orang dikasih kambing, itu Mabinal Jabalen. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing, sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan, antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya nggak kayak gunung Merapi ini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung, jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling nggak sampai segini aja nggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas gunung. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu Pak On, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa? Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya, karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Nah, itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang syallak kayak Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu nggak pakai baju supaya anak cucunya punya mental heroik kayak apa mbahnya. Kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi enggak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasih banyak. Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan. Orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Masyarul Ansor. Bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya Maksarul Ansor, wahai orang-orang Ansor. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atardona ayarji'anna subisyati wal ba'ir watarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda disetatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana? Gelar pemberi sama mendapat. Ya milih pemberi ya Rasulullah kan keren. Nah, iya makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong.
Terus Nabi ngendikan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kayak apa Rasulullah bina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama kalau kita mencintai UII, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UII. Jangan amen protes apa UII memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu beda. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik itu top karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya. Semenjak itu orang Ansor enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu enggak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Zuriyahnya orang Ansor banyak orang alim alama, termasuk Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena mbah-mbahnya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita ngurmat yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah karena kita ikhlas. Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita akhirnya dapat imbalan. Kan eman berstatus ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Imbalan. Loh kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Nah, makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba kira-kira pakai apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus gitu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, badiah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid. Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur tuh, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau nggak riwayat nggak bisa, karena kalau nggak riwayat kan, wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, nggak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng karena ya tadi kenangannya bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran, sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya
Biasanya kalau habis tarawih kan capek. Di rumah mesti tak pertanyaan pertama, makan. Kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhiru sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat, witir terbaik itu 13 apa 11. Sebagian ulama mengatakan 11, yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat sholat. Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, mbok goni kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak benar, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini katanya. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat itu. Kalau andaikan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi enggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdzu la fi mahallin nutqi. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari teks letterlek. Ya, tidak didapatkan dari teks letterlek. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya tidak makan, Gus mau gasap tok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan, nggak dimakan. Lah itu sarap itu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yaquluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan 1 piring 2 piring, itu saja haram. Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata yaquluna diganti kata yufsiduna, yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu aulawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uf. Kamu gak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus, kalau misoh kayaknya enggak gitu. Tidak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa lah. Ufin itu dalam bahasa Arab atadojjar, saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang ufin atau us gitu, gitu pokoknya tidak enak lah.
Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan, membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum difahami dari kata fala taqul lahuma uffin. Begitu seterusnya, dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqul lahuma uffin ala tahrimid dzurbi li annahu asyaddu wa in kana musawiyan sumyalah nal khitab ay maknahu kadilalati alladziina yaquluna amwalal yatama dzulman ala tahrimil ikhraq. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram li annahu musawin lil akli fil itlaf, karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafadz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafdhiyah apa hukmiyah apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem, kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3. Zaid, Bakar, Umar itu. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini. Umar itu dengar, tapi yang dipanggil tidak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata candalem. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah, karena butuh saya ada orang yang melayani tamu. Sehingga lafadz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad. Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Terus fadhkurwaha intal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum thamaninal jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Quran menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu, kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan.
Ternyata orang itu dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali, tak susui satu. Itu kamu mangkel nggak? Mesti kamu mangkel, karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali, tapi orang ini tetap dablek, ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu, karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah itu hanya lil mubalaghah, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mangkel sama istri atau mangkel sama teman atau mangkel sama tetangga, mbok rene nganti bungkuk nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini tok. Mbok kamu minta maaf saya 1000 kali, tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya, betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yang dzuru ilaihi, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu, sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan, wah yo kasus kalau seperti itu. Lah ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanang qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo Pak nak badhe wonten acara. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati, makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu, yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kue rene ping 1000 tetap rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau 1000 tidak cukup, kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang? Tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma'asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah penak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah nak roh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul kan? Saking nggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, Sabri terus waktu lifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah wal asah fil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya, asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampangnya ngomong lah, ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong melarat sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas.
Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Lah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musaharah. Musaharah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja, coba yang hafal Quran tuh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7, tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4 karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bule dari bapak, bule dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bule ya 1, ya kan, saudaranya bapak atau ibu kita bilang bule. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah, ya saudaranya bapak itu ammah, kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bule dan haram menikahi keponakan. Jelas ya. Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musaharah. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah, ada bahasa gaul gitu ya ikut saja ya, bebo goblok, tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa, ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu bela anak. Mergo ora ono mantan anak, tapi sono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor 1, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu, itu sudah. Ya sudah selesai sudah. Mesti nikah orang lain gitu. Nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, nggak tahu ini. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musaharah. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum naroda. Terus wa ummahatu nisaikum, apa? Wa ummahatu nisaikum.
ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Seorang lagi ya, mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya seorang lagi, misalnya kamu nikahi Sri, berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad, kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahrin madkur, itu langsung jadi mertua. Ya langsung jadi mertua. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik, sudah perawan. Terus setelah kamu nikah dengan janda ini, akad itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit memang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau hubungan apa batunya? Ya, hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri, itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini, Jong, bukti kamu hormat tamu, kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini, haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh, wayo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Nggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya. Seperti tadi, saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai Bakar sini.
Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng enggak? Seneng. Butuhnya ada orang yang hormat tamu. Yang datang Ali ya saya seneng, yang datang Zaid yang seneng, yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo, Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya nggak Hutomo, terus nggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok nggak kira-kira? Dengan dalih, saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun, karena ada yang menolong. Nah, lafadz di Quran ya seperti itu. Kadang lafadz itu pengganti sejenis, nama pengganti. Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa ya pakainya beras, meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisyikki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiroh, saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah. Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting ngusapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medit di dalil kan. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah, bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok diceluk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya, jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat. Dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa? Kata-kata. Kalau dalam ilmu usul fikih begini. Kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagiannya. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili katakut. Yang wajib zakat itu makanan pokok, sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan
pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa? Padi. Itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi wajibkan zakat melon, apa? Mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, jong nak ono tamu kei pelem. Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Nggak, cara sampean tak polling, milih mana aja. Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak, tetangga itu ke tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kei kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, cong nak ono tonggo utawa cong kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa digenti, cong yang penting lomo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong, cok nak ono tonggo kei mangga, nak ono tonggo kei duit, nak ono tonggo kei beras. Bareng mboke kelaparan gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap lah. Mestinya cara terus ono tamu ya dibaro. Ini kan gak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum, apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kada, ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kowe nganggo HP ku, terus istri kamu malah nganggo ATM, wah HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, bahwa saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani cong jogeman nabok ibu jomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya dimarahin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga haram. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman angkat senjata untuk ngusir Belanda, terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti Jenderal Sudirman cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda.
Beladanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz tuh nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah ini menembak, kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena nggak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Ya, yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti Nabi pernah dosa, enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya, kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andekan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Nggak perlu Zaid tersinggung, memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat, didoain pinter sebelumnya tidak pinter, didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum, iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung, ya sukses saya atau dibang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti senang. Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya, Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan nabi, memulainya dengan afawwahu angka, Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan, fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki, ma'ani itu dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi le nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan itu. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan orang tua, ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali, karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu, ya redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal.
Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih dunia sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat itu kaya sekali, punya harta satu gunung. Cara cah cilik nak bantah-bantah dunyaku sak gunung, tidak muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tek mawudi abi izaiha al-lafdu, yang dikatakan tek adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ, ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira goblok atau sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng, meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas gini ya. Itu dibabkan tadi mana kitabnya? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andaikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng, atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cadalem, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mewakat nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalem ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafadz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khuduri fi dzihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini, kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok, ya kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong saya ambilkan teh," itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh, ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu.
Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti, tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu. Jadi seperti ya tadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Lah kalau gitu berarti gini, di Quran tuh jelas ada kalimat ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova nggak baca doa itu, naik pesawat ini kan tidak kuda, kira-kira dibilang saraf nggak, kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda, ini Innova kok. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya dibuang. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik ini, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus, ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak senang. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi ingat-ingat ya Pak. Fasudur ausa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita tulis.
Terus wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga nggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya saya ulang lagi ya, fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minal kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.